90%. Pria tua itu berkata dengan ngeri, jika ini adalah kasus, seharusnya tidak ada penyimpangan. Keduanya adalah orang dewasa, penampilan mereka sangat mirip, dan digabungkan dengan fakta bahwa nama orang itu juga Tama, pasti tidak akan ada masalah. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa tidak membantu bergumam, kalau begitu ini, lalu ini berarti, menyamar dan putra Cahya Renza masih hidup. Isyana menyapu kabut sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak hanya dia masih hidup, tapi dia juga hidup. Dia sangat kuat, dan sangat mengesankan. Benarkah? Orang tua itu bahkan lebih tercengang, dan berkata dengan penuh semangat, bagus. Hebat. Keunggulan Cahya Renza dan Sarah Polen, di antara orang-orang dalam kelompok usia itu, saya belum pernah melihatnya. Ketika kedua orang ini meninggal muda, saya sering merasa kasihan pada mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa putra mereka tidak hanya hidup, tetapi juga sangat luar biasa. Ini bahkan lebih meyakinkan. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar luar biasa. Kedua keluarga telah mencari anak itu selama bertahun-tahun dan belum menemukannya. Melepaskan fondasi kedua keluarga ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Sungguh tidak dapat dipahami, Isyana berkata sambil tersenyum. Dia pasti telah bertemu, dan itu seharusnya menjadi pertemuan yang sangat indah. Pria tua itu tersenyum puas. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Isyana mengangguk dan berkata terus terang, aku juga sangat ingin tahu, bahkan beberapa gosip. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ngomong-ngomong, dia bisa mengejar melihat bahwa Black Mamba pergi jauh-jauh ke Eropa Utara. Itu tidak hanya menunjukkan bahwa dia telah memahami beberapa petunjuk tentang Black Mamba, tetapi juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Black Mamba. Begitu kata-kata itu jatuh, Isyana tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan penuh semangat, aku tahu. Kematian orang tuanya kemungkinan besar terkait dengan Black Mamba. Dia ingin menyerang Black Mamba untuk membalas dendam kematian ayahnya dan juga ibunya. Sama seperti aku ingin menemukan mereka untuk membalas kematian ayahku. Pria tua itu berkata tanpa sadar, apakah Cahya Renza dan Sarah Polen mati di tangan organisasi Black Mamba saat itu? Jika Tama ingin menjadi musuh Black Mamba, kenapa kamu tidak bertemu kedua kakeknya? Keduanya sangat kuat, dan mereka pasti akan banyak membantunya. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata serius, untuk berurusan dengan Black Mamba, jika kamu hanya punya uang, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki tidak ada artinya. Bahkan keluarga Rothschild tidak cukup untuk melihat di depan pertemuan Black Mamba. Pertemuan Black Mamba selalu paling ditakuti mengekspos dirinya sendiri. Jadi itu selalu sangat rendah. Jika tidak, mereka akan dapat melakukannya dalam semalam. Isyana melanjutkan kalimatnya. Biarkan semua orang di keluarga Rothschild menghilang. Bahkan jika mereka memiliki aset puluhan triliun dolar. Jika kamu punya uang, kamu harus memiliki hidup. Pria tua itu meringis, mengangguk dan berkata, kamu benar. Uang bukanlah prioritas nomor satu. Intinya adalah kekuatan. Isyana tersenyum sedikit, menatap pria tua itu dan berkata, omong-omong, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini, terutama orang-orang dari keluarga Renza. Orang tua itu tidak tahan. Dia berkata, Nona, bisakah kamu membiarkan saya mengungkapkan sesuatu kepada Maher Renza dari keluarga Renza? Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia telah mencari anak ini selama 20 tahun. Isyana menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, jangan beritahu mereka. Tama situasinya istimewa, dan sekarang ada konflik dengan Black Mamba. Jika anggota keluarga Renza mengetahuinya dan pergi mencarinya dengan gembar-gembor, mereka mungkin akan marah.
Kamu tidak ingin melihat keluarga Renza menjadi sasaran Black Mamba, bukan? Pria tua itu menghela nafas dengan sedih, dan berkata, Nona, jangan khawatir, saya akan tutup mulut. Isyana mengangguk sedikit, dan berkata lagi, Tama menghilang di Jakarta. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, setelah dia menghilang, dia diubah menjadi identitas baru, dan identitasnya disembunyikan. Dengan metode kedua yang baru saja kamu sebutkan, yang lainnya adalah setelah dia menghilang, dia langsung dibawa ke luar negeri, telah hidup dalam penyamaran di luar negeri. Orang tua itu berkata, jika itu kemungkinan pertama, maka kamu mungkin masih dapat menemukannya di pedesaan. Jika itu kemungkinan kedua, mungkin sulit menemukannya di pedesaan. Isyana berkata sambil tersenyum, aku tahu aku telah berhasil setengah dari identitas aslinya. Setelah itu, Isyana berkata lagi, aku akan mencarinya di Indonesia dulu, dan jika aku benar-benar tidak bisa menemukannya, aku akan pergi ke luar negeri untuk mencarinya. Pria tua itu buru-buru bertanya, Nona, di mana kamu akan menemukannya? Isyana berkata sambil tersenyum, tentu saja di Jakarta. Itu adalah tempat di mana dia menghilang 20 tahun yang lalu. Semua petunjuk harus dimulai dari sana. Pria tua itu tanpa sadar berkata, Nona, keluarga Renza dan keluarga Polen juga mencari dari Jakarta saat itu. Setelah membalikkan semua Jakarta, mereka mencari banyak di seluruh dunia, tetapi mereka masih tidak dapat menemukannya. Apakah tidak sia-sia bagimu untuk pergi ke Jakarta setelah 20 tahun dia menghilang? Isyana berkata dengan serius. Karena keluarga Renza dan keluarga Polen mulai dari Jakarta dan mencari di seluruh dunia tetapi tidak dapat menemukannya, menurut pendapatku, Jakarta adalah tempat yang paling mungkin. Orang tua itu bertanya kepadanya, Nona, apakah kamu ingin melakukan ramalan untuk melihat apakah kamu dapat mengetahui jejaknya? Tidak bisa. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencobanya. Ada pengingat bahwa naga itu memasuki laut. Kupikir seharusnya setelah Tama mengalami pertemuan khusus, dia langsung mengangkat takdirnya ke Longge yang sebenarnya. Ada banyak jenis takdir di dunia ini. Jika seseorang telah mencapai Longge, toh aku tidak bisa mengetahuinya. Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu ketahui? Sekarang kita memiliki informasi identitasnya ketika dia masih kecil. Apakah kamu ingin menggunakan tanggal lahirnya untuk melakukan perhitungan lagi? Isyana menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bahkan tidak mendapatkan petunjuk tentang dia dengan ramalan Jusen, dan tanggal lahir bahkan lebih tidak berguna. Orang tua itu menghela nafas. Itu seperti yang kamu katakan pergi ke Jakarta dan coba. Setelah itu, orang tua itu bertanya lagi padanya, Nona, bagaimana kalau aku pergi ke Jakarta bersamamu? Isyana tidak berkomentar, hanya menatapnya dan berkata, aku melihat bahwa kamu lemah, dan kamu tampaknya tidak sehat. Ya, pria tua itu tersenyum masam, dan berkata, saya sudah 88 tahun ini. Tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, infak miokard, stent dan bypass, kanker paru-paru beberapa tahun yang lalu, paru-paru kiri diangkat, dan kemoterapi. Tubuh jelas tidak cukup baik. Dokter mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa ginjal saya gagal, dan saya harus memulai hemodialisis setelah beberapa saat. Tetapi dalam situasi saya mungkin tidak dapat menanggung masalah apapun, dan saya puas jika saya dapat hidup 2 tahun lagi. Isyana mengerutkan kening, dan bertanya kepadanya, apa tidak bisa melakukan operasi ginjal? Transplantasi? Pria tua itu berkata sambil tersenyum, lihatlah tubuh saya. Apakah saya masih bisa menahan operasi sebesar itu? Saya tebak di meja operasi. Sebelum paru-paru baru dimasukkan, orang itu sudah mati. Ya, Isyana menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan ringan, biarkan aku memeriksa denyut nadimu.
Pria tua itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat bertanya dengan tersanjung, "Nona, ini, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Beraninya saya meminta kamu untuk memeriksa denyut nadi saya." Isyana melambai padanya tangan. "Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan." Dia menunjuk ke sandaran tangan kursi dan berkata, "Letakkan tanganmu di sini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.